Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Dwi Rizky dengan NIM C1C0200171. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul penyusunan anggaran jangka pendek. Pada materi kali ini ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama anggaran jangka pendek, lalu yang kedua ada anggaran yang termasuk ke dalam anggaran jangka pendek, dan ketiga ada penyusunan anggaran perusahaan, dan yang keempat ada anggaran kas jangka pendek. Yang pertama ada definisi anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis merupakan anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Yang kedua ada anggaran yang termasuk ke dalam anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek itu terdiri dari yang pertama anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan langsung, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, anggaran pembelian biaya overhead, lalu anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran kas, dan yang terakhir anggaran piutang dan lain sebagainya. Penyusunan anggaran perusahaan. Setiap laporan keuangan yang ingin dilaporkan dalam perusahaan itu harus tersusun secara sistematis, transparan, serta lengkap. Hal ini bertujuan agar terhindar dari kesalah hitung anggaran perusahaan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran perusahaan. Yang pertama ada penentuan pedoman anggaran perusahaan. Pedoman ini dapat dibuat berdasarkan penyusunan anggaran selama setahun yang biasanya dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Dengan penyusunan anggaran dilakukan oleh perusahaan, biasanya banyak dikenal manajemen puncak di dalamnya. Lalu yang kedua, persiapan anggaran perusahaan. Pada persiapan penyusunan anggaran, yang ikut berpartisipasi dalam penyusunannya itu adalah semua divisi yang ada dalam perusahaan dan bukan hanya manajemen puncak serta staf akuntansi saja. Lalu yang ketiga, ada penentuan anggaran perusahaan. Ada 3 tahap dalam menentukan anggaran, yaitu yang pertama, setiap divisi dalam perusahaan membicarakan dan merumuskan akan hal yang telah disiapkan agar nantinya anggaran perusahaan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap divisi. Yang kedua, mengkoordinasi serta terperinci mengenai anggaran perusahaan yang telah dibuat. Yang ketiga, membagikan secara adil anggaran perusahaan kepada seluruh bagian dalam perusahaan. Pada tahap ini, manajemen perusahaan dan direksi akan memeriksa serta melakukan pengesahan setelah melakukan pengujian dalam segi kelayakan dari setiap anggaran. Lalu yang keempat, pelaksanaan anggaran perusahaan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan anggaran perusahaan, yang dimana pada bagian ini merupakan bagian yang nantinya perencanaan anggaran yang telah dibuat akan diputuskan. Lalu masing-masing bagian akan menggunakan anggaran perusahaan tersebut sebagaimana yang tadi disusun. Pada tahap ini, setiap atasan seperti manajer akan mengawasi kemudian melaporkan kepada direksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dirumuskan sebelumnya atau tidak. Lalu yang keempat ada anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek itu umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Berikut skema arus fisik dan arus kas. Dalam skema tersebut, terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana serta penerima dana. Mereka itu adalah yang pertama itu adalah perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Lalu yang kedua ada para rekanan atau pemilik faktor produksi, yaitu yang bergerak dalam prasaran faktor produksi serta pengambil inisiatif atas dari keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Lalu yang ketiga ada konsumen atau pembeli, yang merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsi atau dijual kembali. Lalu yang keempat ada pemilik dana atau pemerintah, yaitu pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.